Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah, alhamdulillah kemarin cerita tentang Isra Mi'raj ya, sekaligus juga tentang masih bertutur tentang jaminan Allah. Dan ini dalam rangkaian juga keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, memahami sekaligus betapa kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah, dan kemudian Rasulullah cinta lagi kepada kita, ini yang mahal sekali. Ya, kita terusin ngajinya. Sekarang An-Nisa ayat 91. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Satajiduna akharina yuriduna an ya'manukum wa ya'manu qaumahum kullama ruddu ilal fitnati urkisu fiha فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما صدق Allahul Azim. Pemirsa, coba deh perhatiin ayat-ayat Allah. Saya bingung juga begitu. Ada orang-orang yang mengatakan bahwa hari begini patuh terhadap ayat konstitusi itu lebih penting daripada ayat Quran. Ya, lebih wajib buat kita mematuhi ayat konstitusi daripada ayat-ayat suci. Wah, saya bingung. Mudah-mudahan karena ketidakpahaman, ya, bukan karena mereka kesengajaan menjauhkan kita dari ayat suci firman Allah, atau ingin kemudian mengaburkan dan melecehkan firman Allah. Sampai-sampai saya membaca di internet bahwa ada sekelompok orang yang memandang di negeri ini, Indonesia, perlu pemimpin dari kalangan orang-orang sekuler dan orang-orang liberal. Masya Allah, Masya Allah. Udah segitunyakah umat Islam menyakiti umat yang lain? Tidakkah puluhan tahun kemudian kita menunjukkan kerendahan hati kita sebagai orang-orang Islam, duduk berdampingan dengan mereka-mereka yang non-muslim? Tidakkah cukup puluhan tahun, bahkan mungkin ratusan tahun gitu? Mau apa lagi gitu? Kalau kemudian ada ya isu-isu yang diangkat bahkan oleh PBB sana, karena informasinya mungkin salah atau diciptakan salah. Tapi saya memperhatikan, ya, saya prihatin juga gitu, menganggap bahwa Islam ini bukan sebuah pilihan konstitusi, Islam ini bukan pilihan kemudian hukum. Ya, emangnya orang-orang mau nyaman maksiat apa? Nggak boleh loh. Kalau ada di dunia ini orang-orang yang pengen nyaman maksiat, lalu dia bilang kaki-kaki gue, tangan-tangan gue, mata-mata gue, mau ngelakuin apa ke, mau ngelihat apa ke, lu jangan ganggu gue. Nggak begitu, nggak ada dosa. Ya, nggak ada satupun dosa yang bersifat individualis. Semua dosa itu bersifat apa? Bersifat pengaruhnya itu jama'i gitu. Tidak ada satu perbuatan dosa yang kemudian tidak berpengaruh kepada yang lain. Sebagaimana tidak ada perbuatan baik juga kecuali dia punya pengaruh pada yang lain. Ini bahaya pemirsa, bahaya.
Ya, musuh kita subhanallah ini bertambah-tambah PR para orang tua ya. Melindungi anak-anak juga dari paham sekularisme, liberalisme. Ada orang pacaran di depan rumah kita. Masa iya kita nggak tegur ya kan? Tapi kalau kita tegur apa kata mereka? Oh itu mengganggu kebebasan orang. Aduh, bagaimana cerita mengganggu kebebasan orang? Kalau kita melihat kemungkaran, maksiat dan dosa, kita bisa beritahu. Beritahunya juga dengan apa? Kalau kita bisa beritahu dengan tangan. Maksudnya kekuasaan, falyughayyirhu malah kata Rasulullah, ubah itu dengan tangan kita, biyadi. Kalau enggak fabilisani, kalau enggak juga apa? Fabiqalbi. Kalau tidak bisa dengan lisan, dengan kita nasihati, ya paling enggak kita jangan permisif. Jangan sampai gini, biarin aja itu urusan dia, kita jangan ganggu-ganggu, nggak bisa loh. Sampai kemudian malah kita yang nanti bahaya, anak kita yang kena, apa segala macam. Apalagi sama narkoba, nggak boleh kita kemudian mengasih kesempatan sedikit pun berdamai. Apalah itu anak orang yang penting nggak ngerukain anak kita, pasti nyampe nanti ke anak kita juga gitu. Ada rumah orang dijadikan diskotik misalkan, ada ruko orang dijadikan diskotik, terus kita bilang nggak apa-apa, foto pemerintah juga ngizinin, nggak bisa begitu, lo jaga dong kampung lo. Nah saya melihat itu ya, isu-isu agama pun sepertinya dipelihara oleh banyak orang yang tidak menghendaki kita ini umat Islam ya berduduk damai dengan mereka-mereka yang non itu. Ya, teman-teman yang saat ini melihat yang dari golongan non-muslim juga harus hati-hati, jangan pengen juga kemudian diobok-obok sama mereka-mereka yang tidak menghendaki kita bersatu. Saya nggak percaya gitu loh, ada kemudian umat Islam yang tidak mau ada orang beribadah, enggak lah. Tapi kenapa itu terjadi? Perlu ditelusuri dengan yang adil, fair gitu, yang terbuka. Bener nggak sih salahnya tuh ada di umat Islam? Subhanallah lah pemirsa ya. Jadi ngomongin bab itu tuh ya, karena saya ingin memberitahu bahwa tidak ada satupun agama yang sempurna termasuk mengatur segala sendi hidup manusia kecuali Islam dengan kitabullah ini. Dan inilah ya yang salah satu yang nanti kita akan coba bahas ya di hari ini, bahwa kita harus percaya insya Allah Quran ini dengan hadis itu sangat cukup untuk membuat kita ini hidup damai, tenang, maju, sejahtera insya Allah. Silakan. Ya, kayak perbuatan maksiat dan dosa ya. Saya men-tweet di Twitter saya di @yusuf_mansur. Tidak ada satupun agama yang menoleransi gitu loh perbuatan maksiat dan dosa pemeluknya. Nggak ada itu. Satupun agama nggak ada di muka bumi ini. Kecuali agama-agama yang petinggi-petingginya sudah diduduki sama mereka-mereka yang kemudian beraliran sono. Ya, beraliran apa? Beraliran ya al-westerniyah. Ini istilah Yusuf Mansur ya, al-westerniyah. Ya, apa nih al-westerniyah? Ya pokoknya bebas murni gitu loh. Sedangkan ya maaf ya, ini mah pendapat saya. Anda pikir demokrasi itu benar? Ini yang diagung-agungkan nih demokrasi. Ntar dulu bos, ntar dulu nih. Perkara misalkan demokrasi seperti apa? Lah, ada batasan loh. There are limits. Ada batasan-batasannya. Contoh nih di urusan demokrasi nih, oke? Pemirsa boleh nggak setuju ya, tapi nggak apa-apa nih kita ngomong ini sesuatu yang sensitif. Tapi insya Allah saya bikin ringan lah. Kepala daerah, oke, kepala daerah, terus kepala negara, oke, ya, ini dua posisi yang betul-betul strategis, penting, oke, vital tentang siapa yang dipilih. Lalu tiba-tiba untuk memilih ini dikuasakanlah kepada masyarakat tanpa batas. Ini menurut saya perlu dikaji ulang loh. Diserahkan pemilihannya kepada masyarakat tanpa batas. Allahu Akbar walillahil hamd. Maaf ya, seorang profesor, oke, saya sama sekali betul-betul tidak mengklasify orang berdasarkan ilmu, pengalaman, enggak. Tapi kita mau coba lihat bagaimana kemudian bahkan terhadap yang namanya demokrasi. Seorang profesor, seorang pendeta,
seorang kiai, seorang biksu, pemuka agama, kemudian guru. Ketika kemudian election, pemilihan, dia menjadi satu-satu dengan mereka yang bodoh. Tuh. Dari sini aja nih. Ini kalau ada satu profesor, ya, ini istri saya masih menemani saya di sini. Udah 2 hari nih berarti nemenin. Ya, Masya Allah. Kalau ada nih, mah, seorang profesor milih, lalu ada seorang anak belia, dilala dia sudah 17 tahun gitu, sudah punya hak pilih, milih, kok bisa suaranya draw satu-satu? Edan nggak coba? Ini kan demokrasi kita, gitu. Dari sini aja sebenarnya akarnya udah harus dikaji lagi gitu. Saya sih tetap saja akan ngikutin gitu peraturan yang sudah diberlakukan di tanah air kita. Tapi saya bilang, mbok jangan kebablasan. Harus ada aturan main di dalam demokrasi, di dalam hak asasi manusia. Kalau tidak, semua orang akan kowar-kowar gitu loh. Sekarang ente bayangin ya, umpama ada tempat maksiat di depan rumah ente, anak ente bolak-balik sini gitu loh, dan juga anak-anak orang lain di kampung ente. Masa kita kemudian atas nama hak asasi manusia lalu bilang, oh jangan dibakar, jangan diserang. Saya juga setuju kalau ente bakar, ente pasti ditangkap gitu loh. Tapi kita lihat coba sekarang, ada aparat hukum ya kan, ada penegak hukum bla bla bla. Terus apa yang harus kita lakukan? Nah di sini Rasulullah memberi panduan. Panduan itulah yang saya bilang, hak asasi manusia tidak sepenuhnya berdiri sendiri. Ada hak Allah juga di sini. Tentu kita salah sekali kalau main langsung siram aja tengah malam pakai bensin kemudian sulut jebret gitu hancur. Nggak bener juga. Nggak bener juga. Ada tahapan-tahapannya, ada proses yang kemudian kita lalui. Ada kemudian kita ngadep ke RT RW, ada kita ngadep ke Polsek, barangkali ke Polres. Kita kemudian datangin tempat maksiat ini. Gimana kok itu jam 8 pagi aja udah pada operasi. Biasanya malam-malam nih malah pagi-pagi udah pada lalu lalang. Bahkan pakai kaos tulisannya diskon loh kalau pagi. Wah kan berapa ini judulnya? Iya udah tinggal lepean gitu pagi-pagi ya kan. Ada diskon, innalillahi loh. Ini saudara dengan 2 ini saja kita nih jadi macan ompong nih, jadi tumpul sekali kita. Kita nggak boleh marah. Nih ya, yang paling kelihatan misalkan ketumpulan di dunia pendidikan aja. Zaman dulu kalau ada yang ngomong nih, ada anak murid ngomong, nih guru bilang, nah diam dong, diam. Terus anak diam nih, terus ngomong lagi, diam, bisa diam nggak? Anak diem, nggak lama ngomong lagi. Kita dilempar pakai apa zaman dulu? Nah, berarti pengalaman dulu ya. Sekarang ente nggak bisa tuh ngelempar. Kenapa? HAM, melanggar HAM. Apalagi kalau kemudian ente manggil tuh anak lalu bilang, ini anak bandel amat sih. Padahal kita tuh nyiwil, nabok sayang gitu loh. Itu aja tuh urusannya bisa ke Polres, urusannya bisa ke Polsek. Segitunya ke HAM gitu. Sehingga kita sebagai guru saja tidak berani kemudian memanggil anak. Begitu tumpulnya kah gitu. Sehingga amit-amit Jabang Bayi ya, saya pernah tinggal di Amstelveen ya. Amstelveen, saya di Belanda ini. Amsterdam ya. Ini baru kalah kemarin ya sama Portugal. Di Bojonggede. Tapi ini segmennya udah habis ya? Ini segmen berapa nih? Segmen 2. Ya udah, lewat dulu deh. Nanti kita terusin di segmen 3. Ya, di sini masih ada istri saya. Mama masih ingat nggak waktu papa pulang dari Belanda bawa oleh-oleh cerita ini? Masih ingat? Nah, bisa cerita di sini? Atau papa aja yang cerita? Papa aja yang cerita. Baik. 2004 saya keliling Eropa. Di antaranya saya keliling ke Belanda. Saya tinggallah di Amstelveen. Subhanallah, ada cerita yang ngurut dada. Allah alam bisawab, saya tidak sebut nama negaranya dari mana itu bapak. Ada seorang bapak dipenjarakan anaknya sendiri. Ada seorang bapak dipenjarakan anak perempuannya sendiri. Lalu si bapak ini menjadi gila, stres,
Apa sih kasusnya? Rupanya si perempuan ini, anaknya, putrinya, ini nggak pulang. Nggak pulang sehari, khawatir ya kan, takut kan putri ini nggak pulang kan itu ya. Nah, 2 hari tambah khawatir gitu. Tiba-tiba hari ketiga dia pulang. Dengan entengnya dia bilang sama bapaknya, dia sudah menyerahkan kegadisannya kepada lelaki pujaan dia. Digampar sama bapaknya. Atas nama digampar itulah, laporlah ke polisi. Ditangkap nih bapaknya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini kita lagi mengarah ke sana loh. Ya, polisi-polisi pun dibikin tumpul, jaksa dibikin tumpul, semua dibikin tumpul. Kiai-kiai pun lagi dikerjain dibikin tumpul. Ustadz Yusuf, ente nggak boleh lah ngomong itu, ente ngomong sedekah aja. Ngomong bab-bab begini nih, bab sensitif. Ya ini dibikin tumpul kan. Nggak boleh ngomong negara, nggak boleh ngomong ini. Oh jadi kalau Ratu Dangdut boleh ya jadi bupati ya. Rocker boleh jadi gubernur, bupati gitu. Kalau Ustadz jangan ini. Itu kan namanya penumpulan atas nama apa gitu. Nah ini ada hak asasi manusia, ada demokrasi yang ini harus ada limitnya. Apa limitnya? Quran. Quran. Di bidang mimpi sendiri, di bidang mimpi, sorry nih pemirsa yang lagi pada pengen dengerin lanjutan kisah Jibril, ya tentu akan bilang Ustadz Yusuf kok kemana-mana nih kisahnya. Enggak kemana-mana, ini masih satu line. Ya, kebetulan kita ngaji ayat-ayat tentang hukum. Saya ingin menunjukkan kepada saudara betapa Islam ini sempurna, perfect. Toh kalau dari Itali. Perfecto, Italiano. Nah, di urusan dream aja, di urusan dream, ya tidak benar juga kemudian ada kalimat begini bunyinya, there is no limit. Oke, okay? When you dream it, you can do it. Nggak ada batasan di mimpi Anda. Ini sebenarnya bisa benar bisa enggak gitu loh. Saya bilang salah-salah Anda mengconsider diri Anda menjadi Tuhan. Dan itulah sudah terjadi, saya sudah paparkan kan. Salah-salah dia bilang your thinking is your God. Pikiran Anda itu Tuhan Anda. Anda menganggap sesuatu baik-baik, Anda menganggap sesuatu buruk-buruk. Bukan. Allah tetap aja when you talk there is no limit, there are limits. Ada banyak sekali batasan-batasannya. Apa batasannya itu? Ya ada Quran ini, ada Quran. Tapi apakah Quran kemudian membatasi? Lalu kemudian paham-paham sekuler bilang, kalau negara ini mau maju tinggalkan Quran. Kalau negara ini mau maju tinggalkan hadis. Jangan pakai Quran, jangan pakai hadis. Nanti nggak bisa berdamai. Gila nggak? Udah mas satu adalah sebuah penzoliman terhadap umat Islam sendiri. Yang kedua buruk sangka terhadap ajaran Allah Subhanahu Wa Taala. Di sini penting saudara untuk mempelajari agama Anda sendiri dan mengajarkan agama Anda kepada anak-anak Anda. Jangan biarkan mereka kemudian merusak kita ini. Lalu kita sendiri bilang, ya dah jangan bawa-bawa Quran dah, repot nih, mesti begini, mesti begitu. Waduh celaka nih kita. Ya mereka pelaku pikiran positif akan bilang seperti ini. Remember when you were in childhood, ingat ketika Anda kecil, you can dream anything. Anda bisa bermimpi apa aja. Ya, without knowing who you are, what you are. Nggak perlu Anda tahu siapa Anda dan bagaimana Anda. Ketika ditanya sama seorang anak yang lain, what's your dream? Anak ini bilang, astronot. Padahal bapaknya miskin, tinggi dia kecil, pendek. Ya, ketika tanya, kamu pilot? Wah, I'm becoming a pilot. Saya pengen jadi pilot. Ya, pokoknya no matter who you are lah. Ya kita habis dulu, kita terusin lagi besok. Insya Allah. Ini hari apa sih? Hari Kamis ya, besok Jumat kita masih bisa terusin. Tenang aja pemirsa, belajar dikit-dikit yang penting barokah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, jagalah agama kami ini ya Allah Islam, sebagaimana Engkau sudah berjanji menjaga, tapi dengan cara membuat kami pemeluknya mengerti dan kemudian menjalankan Islam ini dengan sesempurna mungkin yang kami bisa, dengan ilmu dan ajaranmu. Rabbi fir warhamanta khairul rahimin. Walhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.